Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan rahmatnya sehingga kita dapat bernafas, belajar, dan beraktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta istri, sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada dengan NIM 241111220038 dari mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria untuk pemenuhan tugas dari Dr. Oski. Untuk PPT-nya, saya mengambil kredit dari Dr. Nur Yulia dari Universitas Esa Unggul. Baiklah, sistem urogenital genitourinaria merupakan suatu sistem yang berkenaan dengan gabungan organ-organ dalam sistem kemih, yakni urin, dan sistem reproduksi. Tapi kita fokusnya di sini sistem urin aja ya. Sistem berkemih disebut juga dengan sistem urinaria. Organ reproduksi disebut tractus genitalis berhubungan dengan tractus urinarius tetapi tidak bersambung. Organ reproduksi pria tidak terpisah dari saluran uretra dan terletak sejajar dengan alat kelamin luar. Tractus genitalis pada wanita berhubungan dengan rongga peritonum yang terletak pada rongga panggul. Baiklah, sistem urogenital pada pria itu terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, terus uretra, penis, testis, saluran Evren, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, serta aksesoris yakni vesicula seminalis dan kelenjar bulbouretral. Pada wanita terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, ovarium, rahim, tuba falopi, serta aksesorinya yakni kelenjar Bartholin. Urinary system. Sistem urinaria adalah suatu sistem tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Sistem urinaria melibatkan organ-organ yakni ginjal, ureter, kandung kemih, dan saluran kencing atau yang disebut juga dengan uretra. Fungsi dari ginjal yakni mengeluarkan sekret urin, sedangkan ureter itu menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih yang disebut juga dengan vesika urinaria itu adalah sebagai organ penampung. Yang terakhir, saluran kencing atau disebut uretra itu mengeluarkan urin dari kandung kemih ke keluar tubuh. Ini ureter. Nih, ginjal itu sepasang ya guys. Yang pertama ada ginjal. Ginjal itu merupakan organ berbentuk seperti kacang, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis di bawah liver dan limfe, di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh organ hati. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak yakni lemak perirenal dan pararenal yang membantu meredam goncangan. Ginjal terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Retroperitoneal, di bagian superior ginjal terdapat adrenal gland, yakni kelenjar suprarenal. Pada orang dewasa, panjang ginjal sekitar 12-13 cm, lebarnya 5-7 cm, tebalnya 2,5 cm, beratnya kurang lebih 140 gram, pada pria itu 150-170 gram, sedangkan di wanita itu rentangnya 115-155 gram. Struktur organ ginjal. Yang pertama, ginjal itu ditutup oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat. Pada potongan melintang memperlihatkan dua daerah yang berbeda, yaitu korteks bagian luar dari ginjal, yakni berwarna coklat kemerahan,
Terus itu fungsi utama korteks ginjal ini adalah filtrasi sejumlah besar darah melalui glomerulus. Yang kedua itu ada medula. Bagian dalam ginjal terdiri atas piramid renalis dengan apeks menghadap ke sinus renalis dan basis di sepanjang ginjal. Terjadi kerja metabolik terutama reabsorpsi natrium dan ekstraksi O2 dari darah. Lubang-lubang yang terdapat pada renal piramid membentuk simpul-simpul yang terdiri atas satu badan Malpighi yang disebut glomerulus. Kolumna Bertini yakni bagian korteks yang mengelilingi piramid. Papilaris berlini yakni papila dari tiap piramid yang terbentuk dari persatuan bagian terminal dari banyak duktus pengumpul. Calyx minor yakni bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan yang mengalami penyempitan karena adanya duktus papilaris yang masuk ke bagian pelvis ginjal. Ya, ada calyx mayor, yakni kumpulan dari beberapa calyx minor. Pelvis itu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Terus kita masuk struktur nefron ginjal. Tiap tubulus ginjal dan glomerulus membentuk satu kesatuan yang disebut nefron, yaitu suatu unit fungsional terkecil ginjal. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Dapat dibedakan dua jenis nefron, yakni nefron corticalis dan nefron juxtamedularis. Yang pertama, nefron corticalis ini adalah nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Yang kedua itu ada nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Bagian-bagian nefron ada glomerulus, kapsula Bowman, dengan tubulus. Kalau glomerulus itu adalah suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent yang kemudian bersatu menuju arteriole efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Yang kedua itu ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, lengkung atau gelung Henle atau disebut juga dengan ansa Henle. Terus itu ada pars decadens dan pars ascendens. Pars ascendens itu adalah bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding sangat tipis sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Tubulus distal berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Ada duktus pengumpul. Duktus pengumpul ini disebut juga dengan duktus collectivus atau duktus colligentis medula. Satu duktus pengumpul menerima cairan dari 6-8 nefron yang berlainan. Setiap duktus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin ke dalam pelvis ginjal. Nah, ini dia gambarnya, guys. Pembuluh darah pada ginjal. Struktur ginjal berisi pembuluh darah. Ginjal mendapat darah bersih dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Cabang-cabang arteri banyak di dalam ginjal dan menjadi arteriola efferent yang masing-masing membentuk simpul dan kapiler-kapiler di dalam badan Malpighi yang disebut glomerulus. Pembuluh efferent kemudian tampil sebagai arteriola efferent yang bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler sekeliling tubulus uriniferus. Kapiler mendapat suplai darah dari arteriole efferent, kemudian darah akan keluar melalui arteriole efferent lebih kecil dari efferent. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Pembuluh limfa ginjal.
Pembuluh limfa mengikuti perjalanan arteri renalis menuju nodi limfatikus, aorta lateral yang terdapat di sekitar pangkal arteri renalis, terbentuk oleh plexus yang berasal dari massa ginjal. Persarafan ginjal. Saraf ginjal itu terdiri atas kurang lebih 15 ganglion. Ganglion ini membentuk plexus renalis yang berasal dari cabang terbawah dan di luar plexus ciliaca, plexus acousticus, dan bagian bawah splenincus. Plexus renalis bergabung dengan plexus spermaticus dengan cara memberikan beberapa serabut yang dapat menimbulkan nyeri pada testis dan pada kelainan ginjal. Yang kedua itu ada ureter. Kedua ureter terdiri atas dua buah saluran yang panjangnya sekitar 20-30 cm, terbentuk dari ginjal sampai vesika urinaria. Fungsi ureter menyalurkan urin ke vesika urinaria. Ureter pada pria itu terdapat pada vesika seminalis. Ureter pada wanita itu terdapat pada fossa ovarica berjalan ke bagian medial dan ke depan lateral cervix uterus. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat yakni jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam yaitu lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter akan menimbulkan gerakan peristaltik yang tiap 5 menit sekali mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Yang ketiga ini vesika urinaria, yakni kandung kemih, merupakan tempat penyimpanan urin berupa kantong berotot yang kuat yang dapat mengempis, terletak di bagian simfisis pubis di dalam rongga panggul. 3 saluran bersambung dengan kandung kemih yaitu 2 buah saluran ureter yang bermuara secara oblik di sebelah basis dan 1 buah saluran uretra keluar dari kandung kemih di sebelah depan. Fungsi vesika urinaria itu tempat penyimpanan urin, mendorong urin keluar dari tubuh. Vesika urinaria dan uterus dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk ruang uterovesikel atau cavum douglasii. Dan kita sampai ke uretra. Uretra itu adalah saluran keluar air kemih dari leher kandung kemih ke lubang luar, dilapisi membran mukosa yang bersambungan dengan membran yang melapisi kandung kemih. Meatus urinarius terdiri atas serabut otot melingkar yang membentuk sphincter uretra. Pada wanita panjang uretra itu 2,5 sampai 3,5 cm. Pada pria itu 17 sampai 22,5 meter. Perbedaan uretra pada pria dan wanita. Uretra pria itu mulai dari orifisium uretra interna di dalam kandung kemih sampai orifisium uretra eksterna pada penis. Terdiri atas uretra prostatica, uretra pars membranase, uretra pars cavernosa, orifisium uretra eksterna. Terus uretra wanita itu terletak di belakang simfisis. Salurannya dangkal. Uretra wanita lebih pendek daripada pria, terdiri atas tunica muscularis, lapisan spongiosa, dan lapisan mukosa. Sistem berkemih. Sistem orogenital adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh atau sisa metabolisme akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin air kemih. Zat yang dibutuhkan tubuh akan beredar kembali ke dalam tubuh melalui pembuluh darah kapiler ginjal. Baiklah, mungkin itu saja dari saya mengenai penjelasan sistem berkemih. Kita harus mensyukuri apa yang dikasih Tuhan kepada kita dengan mempelajari apa saja sih sistem-sistem yang berfungsi dari tubuh kita. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.